Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Saya Muhammad Iqbal dari kelas 9A, nomor absen 09 SMP Negeri 26 Kota Tangerang. Pak, untuk hari ini saya akan membahas tentang sejarah tokoh lukis Indonesia. Baik Pak, langsung saja ke pembahasannya. Penulis terkenal Indonesia, banyak sekali pelukis asal Indonesia yang dilukisnya dipamerkan dan dikenal oleh belahan bumi lain. Beberapa dari pelukis ini sudah tiada, sangat dikenal oleh mungkin menjadi inspirasi bagi pelukis yang lebih muda. Beberapa dari pelukis kawakan ini, terutama yang mengecap masa penjajahan dengan caranya sendiri, menunjukkan nasionalisme dan ikut berjuang untuk kemerdekaan atau melawan penjajahan Belanda dan Jepang dengan karya. Misalnya, Raden Saleh yang membuat karyanya yang menanggapan di Ponorogo sebagai tandingan dari lukis penyerahan diri di Ponorogo oleh Nicholas Peyman 1835. Lukisan Bong Ajobang adalah poster propaganda karya Affandi sebagai bagian dari perjuangan beliau untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Beberapa pelukis masih merupakan satu keluarga dengan pelukis terkenal lainnya. Ya, mengambil beberapa pelukis dari sekian banyak pelukis ternama kebangsaan bangsa. Siapa saja mereka? Inilah pelukis paling terkenal di Indonesia. Tuh, Raden Saleh Syarif Bustaman. Kelahiran Semarang 1807 dan wafat tanggal 23 April 1880. Raden Saleh merupakan pelopor seni lukis Indonesia waktu itu adalah Hindia Belanda modern. Raden Saleh dipercaya menggambar sejumlah tokoh terkenal di masa itu, misalnya potret H.W. Daendels 1838, potret Van der Boch 1836, potret Jan Chretien, lukisan beliau yang lain yang terkenal misalnya penangkapan di Ponorogo, stasiun pos Jawa, dan pemburuan rusa, serta sementara semua karyanya tersimpan di Smithsonian Art Museum di Amerika Serikat atau yaitu Forest and Native House. Raden Saleh memiliki rumah di Cikini yang memiliki tanaman yang luas. Sebagian besar dari area rumah tersebut diubah menjadi kebun binatang dan taman umum di tahun 1862. Pada tahun 1960, area rumah Raden Saleh ini kemudian pada tahun 1960, area rumah ini kemudian dijadikan Taman Ismail Marzuki. Sementara rumahnya menjadi Koningin Emma Zyarkowiec, yaitu kemudian menjadi Rumah Sakit PGI Cikini. 2. Abdullah Suryo Subroto. A. Abdullah, pelukis kelahiran Semarang 1878. Ini merupakan anak angkat dari tokoh penggerakkan nasional Dr. Wahidin Sudiroso dan merupakan ayah dari Sudjono, Abdullah dan Basuki Abdullah. Mulanya beliau mengambil sekolah kedokteran di Batavia dan meneruskan pendidikan di Belanda. Namun sesampainya di sana, beliau memutuskan untuk masuk ke sekolah seni rupa dan kemudian hingga seterusnya menjadi pelukis. Beliau sangat suka menggambar objek lukisan pemandangan alam, terutama daerah Bandung, sehingga memutuskan tinggal di sana. Setelah beberapa tinggal di Bandung, beliau pindah ke Yogyakarta dan wafat di tahun 1941 di kota ini. Lukisan beliau salah satunya adalah lukisan pemandangan Priangan 1935. B. Sudjono Abdullah. Sudjono lahir di Yogyakarta 31 Agustus 1911. Setelah sebelumnya sempat bekerja di periklanan, beliau kemudian menjadi pelukis seperti ayahnya. Beliau juga menyukai melukis pemandangan alam. Beliau wafat di Kertosono, Jawa Timur bulan Juli 1993. C. Basuki Abdullah, lahir di Surakarta 25 Januari 1915, merupakan pelukis yang menjadi lukis resmi untuk Istana Merdeka Indonesia. Karyanya yang terpajang di Galeri Nasional Indonesia adalah lukisan kakak dan adik 1978. Beliau wafat di Jakarta 5 November 1993. 3. Keluarga Affandi Kusuma. A. Affandi, pelukis kelahiran Cirebon 18 Mei 1907. Ini membuat banyak karya lukis yang sampai sekarang masih terkenal. Beliau menikah dengan Mariati yang seorang pelukis dan memiliki seorang putri, Kartika, yang juga pelukis. Sampai akhir hidupnya, beliau tinggal di Yogyakarta. Beliau merancang sendiri bentuk rumah tersebut, kemudian dijadikan museum lukisannya dan lukisan keluarganya, yaitu Museum Affandi. Affandi wafat pada 23 Mei 1990 dan dimakamkan di area rumahnya sesuai keinginannya untuk selalu dikelilingi oleh keluarga dan orang-orang yang bekerja untuknya. Affandi
banyak dianugerahi penghargaan baik di dalam maupun di luar negeri. Lukisan potret diri 1974 karyanya dijadikan gambar perangko Indonesia untuk seniman Indonesia yang diterbitkan di tahun 1997. B. Mariyati Affandi adalah istri Affandi Kusuma, lahir di Bogor 1916 di Museum Affandi. Terdapat karya-karya beliau wafat setahun setelah Affandi wafat 26 di kota yang sama, yaitu Yogyakarta, dan dimakamkan berdampingan dengan sang suami. Lukisan Mariyati dipamerkan di Galeri Museum Affandi. C. Kartika Affandi Koberi, putri satu-satunya dari pasangan Affandi dan Mariyati, ini adalah juga seseorang pelukis. Karya-karya yang juga dipajang di Galeri Museum Affandi. Wanita kelahiran Jakarta tahun 1934 ini mendalami restorasi pelukisan di Austria, sehingga beliau bisa merestorasi hasil karya sang ayah. Salah satunya adalah potret dirinya bersama keluarga orang tuanya. Rukmini Yusuf lahir tahun 1961, Didit Salatem lahir tahun 1962, dan Juki Affandi lahir tahun 1967. Ketiganya merupakan anak dari Affandi dan istri keduanya, Rubiem. Mereka bertiga juga menggeluti bidang melukis. 5. Antoni Mario Blanco. Pelukis ini lahir di Manila, Filipina, 15 September 1912. Setelah beberapa kali menjelajah sejumlah negara di Asia Pasifik, Antonio pindah ke Bali dan menikah dengan seseorang penari tradisional Bali yang bernama Nironji. Beliau membuat sebuah rumah di Ubud yang juga berfungsi menjadi sebuah museum. Lukisan Mario Blanco antara lain potret diri, teko biru dan jeruk merah dan kuning. 6. Anak Agung Gede Sobrat di Padang Tegal, Ubud tahun 1912. Pada awal mula karirnya, beliau pernah belajar membuat wayang. Keahlian ini membantunya untuk membuat lukisan Ramayana dan Mahabharata yang cukup sempurna di awal karir melukisnya. Salah satu lukisan yang beliau buat adalah lukisan yang menggambarkan potret anak perempuan Sobrat wafat pada tahun 1992. 7. Ari Smit. Janus Wilhelmus atau disebut juga Ari Smit merupakan pelukis kelahiran Belanda yang menjadi pelukis di Indonesia. Tinggal lahirnya adalah 15 April 1916. Mulanya ia datang ke Batavia tahun 1038 sebagai kerajaan. Tahun 1951 ia memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Kemudian tahun 1956 ia berangkat sendirian ke Bali untuk pertama kalinya. Kemudian ia memutuskan untuk menetap di pulau itu. Ari dianggap berjasa untuk seni di Bali, sehingga Gubernur Provinsi di Bali memutuskan untuk memberikan penghargaan Dharma Kusuma kepada seniman ini. Dia wafat pada tanggal 23 Maret 2016. Hasil lukisannya antara lain Bunga Patung 1956, Candi Bentar 2011, dan di Bali 1988. 8. Hendra Gunawan. Hendra lahir di Bandung, Hindia Belanda. Waktu itu pada tanggal 11 Juni 1918 di Bali. Pada tanggal 17 Juli 1983 pada usia 65 tahun. Lukisan Hendra salah satunya adalah Diponegoro yang terluka. Selain melukis, Hendra juga ikut di sebuah kelompok sandiwara Sunda sebagai pelukis dekor. Saat ini sebagian dari karya Hendra bisa dinikmati di sejumlah museum seperti di Neka Art Museum Bali, Singapore Art Museum, dan Ciputra Heritage Museum di Jakarta. 9. Heng Ngantung, bernama lengkap Hendrik Hermanus Joel Ngantung, pelukis kelahiran Minahasa 1 Maret 1921. Ini adalah juga seorang politikus, bahkan pernah dilantik menjadi gubernur Jakarta, yaitu antara 1964 dan 1965. Beliau wafat tanggal 12 Desember 1991. Lukisan Heng antara lain Ibu dan Ayah di Kalimantan Tengah 1980 dan Membatik yang diinspirasi dari sketsa tahun 1944. 10. Hasnel merupakan pelukis terkenal kelahiran Scheveningen, Belanda tahun 1925. Beliau pindah ke Bali, Indonesia di tahun 1940 dan melukis banyak lukisan tentang Bali. Beliau merubah agamanya menjadi Hindu dan menjadi warga negara Indonesia. Dan wafat tahun 1998. Beberapa lukisannya tersimpan di Balai Lelang Christie, Singapura, antara lain Bali, kecantikan orang Bali, potret kecantikan wanita Bali, pasar Bali, dan para wanita Bali.
11. Popo Iskandar. Lahir di Garut 17 Desember 1927, Popo adalah seorang pelukis dan salah penggiat pendidikan seni Indonesia. Sekaligus penulis, Popo meraih gelar sarjana muda matematika dan menjadi mahasiswa seni rupa ITB. Beliau pernah mengajar di IKIP Bandung. Lukisan terkenal Popo adalah Bulan di Atas Bukit. Popo wafat di Bandung tanggal 29 Januari 2000. 12. Jehan Sumantoro. Lahir di Surakarta tanggal 26 September 1938 dan wafat di Bandung pada tanggal 29 November 2019. Jehan adalah pendiri studio seni rupa Bandung. Beliau juga kerap melukis tokoh-tokoh utama negeri ini, antara lain Taufik Kemas dan Marie Eka Pengestu. Lukisan karyanya yang terkenal adalah Satrio Piningit. Selain melukis, Jehan juga menikmati membuat puisi. 13. Mariana Jusuf. Pelukis kelahiran Jakarta 24 Maret 1949, ini merupakan putri pertama dari Dr. Sumarsono. Marina pernah menjadi gadis sampul beliau saat ini tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. 14. Heri Dono. Pelukis ini lahir di Jakarta 12 Juni 1960. Ia menangkan penghargaan lukisan terbaik tahun 1981-1985. Ia cukup dikenal di mancanegara dan memenangkan penghargaan Prix Claus Award tahun 1998. Lukisannya antara lain Cape God Republic 2011. 15. Yunizar. Lahir pada tahun 1971 di Sawalunto, Sumatera Barat. Yunizar adalah salah satu pelukis terkemuka dari kelompok seni rupa Jendela. Karyanya banyak diburu kolektor mancanegara dan ia pun masuk dalam daftar 500 pelukis laris dari top 500 lembaga analisis perkembangan pasar seni rupa dunia Artprix Prancis 2008 atau 2009. 16 atau yang terakhir adalah Sunarni Puji Lestari. Nama panggilannya adalah Tari, merupakan anggota resmi dari GT Yarmouth dan District Society of Artists. Ia mulai melukis di usia yang dini, yaitu usia SD, dan di usia muda tersebut yang memenangkan sejumlah kompetisi lukisan yang ia buat, di antara lain Anjing Laut yang dia persembahkan kepada Ratu Elizabeth II, Ratu Inggris, untuk perayaan Diamond Jubilee tahun 2012. Diamond Jubilee adalah perayaan ke-60 hari sebuah peristiwa penting, misalnya pendirian organisasi atau lamanya masa bertahta. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.